Umat paroki Santo Gabriel yang saya kasihi, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali. Pada masa Prapaskah ini, kita mengambil tema besar secara nasional juga keuskupan, yaitu semakin beriman, semakin solider. Ini adalah tema aksi puasa pembangunan 2021. Ada usaha dari dalam untuk semakin mendekatkan diri kita pada Tuhan, tetapi sekaligus juga ada aksi yang keluar dalam bentuk solidaritas kita dengan sesama yang membutuhkan. Maka kita menjalani masa Prapaskah ini dengan suatu kegembiraan, dengan sukacita rohani, karena ini adalah kesempatan masa rahmat yang diberikan gereja kepada kita semua. Maka mari kita bertekun bersama, berjalan bersama sebagai saudari-saudara dalam iman untuk membaharui pengharapan kita dan juga semakin memurnikan cinta kasih kita satu kepada yang lain. Kita akan ditemani dalam setiap pertemuan, 4 kali pertemuan masa Prapaskah. Pertemuan pertama kita mengambil tema, kita dipanggil untuk bersolider. Siapa yang memanggil kita? Tuhan sendiri yang memanggil kita. Kalau Tuhan memanggil kita, berarti Tuhan punya rencana. Tuhan punya sesuatu yang ingin Dia sampaikan kepada kita supaya kita lakukan. Tuhan memanggil kita supaya bersolider. Khususnya dalam masa pandemi ini, suatu kesempatan rahmat untuk bersolider, berbagi secara rohani maupun juga secara kebutuhan-kebutuhan jasmani kita untuk sesama yang sungguh memerlukan bantuan-bantuan kita. Biarlah hati kita terbuka sehingga masa Prapaskah ini menjadi masa rahmat, sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah kebaikan yang dirasakan oleh keluarga kita, yang dirasakan oleh sesama kita. Mari kita bertekun dan tetaplah yakin Tuhan menyertai kita dengan segala rahmat dan berkat-Nya. Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat kembali memasuki masa Prapaskah. Di tahun 2021 ini, kita mengusung tema semakin beriman, semakin solider. Dalam pertemuan yang pertama ini, kita diajak untuk mencoba untuk merenungkan bahwa kita dipanggil untuk bersolider. Secara khusus, di pertemuan pertama ini kita diajak untuk melihat bagaimana kita telah hidup bersolider di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pertemuan kita dengan mendaraskan doa pembukaan. Mari kita hening sejenak dan kemudian kita lanjutkan dengan membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala rahmat, puji dan syukur atas segala kelimpahan kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala kesehatan dan nafas kehidupan yang masih kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar dalam proses pertemuan ini kami dapat menemukan dan memperdalam nilai-nilai yang dapat memberikan inspirasi bagi kami untuk menghidupi solidaritas Gereja Katolik secara benar di tengah situasi sulit saat ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, mari kita melanjutkan dengan menggali inspirasi pengalaman hidup. Mengawali refleksi kita dalam pertemuan pertama ini, marilah kita melihat beberapa bentuk konkret solidaritas yang terjadi ketika masa pandemi berlangsung. Ada beberapa contoh konkret yang sudah ada, antara lain
Yang pertama, sumbangan untuk tenaga kesehatan. Tak hanya dilakukan oleh orang dewasa, anak-anak pun tak mau ketinggalan untuk berperan langsung dalam perang melawan virus corona di Indonesia. 3 bocah di Makassar misalnya, merelakan uang tabungannya untuk disumbangkan bagi tenaga medis. Ketika bocah itu adalah Tata, Unsia, dan Yasmin Saman, yang memberikan uang celengan mereka senilai Rp349.000 dan Rp449.000. Terus berjuang dokter-dokter, perawat, dan semua tenaga kesehatan. Harus kita sembuhkan banyak orang, kata Yasmin usai memberikan isi celengannya. Seperti diberitakan oleh Kompas.com 6 April 2020. Di Kendari, seorang siswa kelas 1 sekolah dasar negeri bernama Bagus Ananda Pratama rela menyumbangkan uang tabungannya selama 1 tahun untuk membantu tenaga medis. Baca juga, siswa SD di Kendari sumbangkan tabungannya untuk tenaga medis corona. Awalnya 2 celengannya sebesar Rp546.500 akan digunakan untuk membeli ponsel, untuk bantu dokter dan perawat. Sudah 1 tahun saya tabung untuk beli HP. Enggak apa-apa, untuk melawan corona. Nanti nabung lagi, kata Tama dikutip dari Kompas.com 17 April 2020. Masih ada lagi bentuk solidaritas lainnya. Untuk itu, nanti kita bisa melihat foto-foto yang memperlihatkan bagaimana paroki kita juga sudah ambil bagian dalam membantu mereka yang terdampak pandemi. Saudara-saudari yang terkasih, kita baru saja telah menyimak kisah-kisah bagaimana solidaritas itu diwujudkan di masa pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Dan juga mungkin dari beberapa dari saudara-saudara ini sudah merenungkan, lalu juga men-sharingkan pengalaman, menerima bantuan dari teman-teman, dari orang-orang di sekitar di tengah pandemi ini, atau juga menjadi relawan atau orang-orang yang mewujudkan rasa solidaritas itu menolong orang-orang di sekitar yang membutuhkan pertolongan di masa pandemi ini. Pembacaan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Dari bacaan yang telah kita dengar, kita menyadari bahwa solidaritas bukanlah hal yang baru, tetapi sudah terjadi sejak zaman dulu, yaitu sejak zaman jemaat perdana, di mana
para murid Kristus zaman itu sudah berusaha mewujudkan rasa solidaritas mereka dengan mengumpulkan harta benda milik mereka, lalu menjualnya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga mereka pun bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik, bisa menjadi lebih makmur, dan pada akhirnya yang ini bisa kita lihat juga sebagai efek dari solidaritas adalah berkat semangat solidaritas para murid Kristus ini bisa hidup dengan gembira, bisa hidup dengan tulus hati, bisa hidup dengan sukacita untuk memuliakan Allah. Jadi semakin meningkat kualitas hidup mereka, semakin meningkat pula kualitas sukacita mereka untuk memuliakan Allah. Nah, di sini kita diajak untuk melihat bahwa bersolidar itu bukan sesuatu yang artinya ya hanya sekedar berempati, tetapi kita bisa merasakan dan ikut peduli, lalu bertindak secara aktif membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan pertolongan kita, dan juga kita tidak lagi memikirkan diri kita yang sendiri atau bertindak secara egois. Nah, di sini kita diajak untuk merenungkan dan menyadari bahwa solidaritas adalah kunci dalam membangun kehidupan Kristiani yang lebih baik, kehidupan bersama yang lebih sejahtera, dan disinilah hidup yang dikehendaki oleh Allah, terutama sebagai orang Kristiani yang bisa hidup lebih baik lagi. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk mewujud nyatakan rasa solidaritas kita lewat langkah laku puasa, pantang, doa, dan derma. Dalam pertemuan yang pertama ini, kita diajak untuk merefleksikan, merenungkan langkah laku pantang kita, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, secara khusus, sebagai contoh, sebagai wujud pantang kita diajak untuk mengurangi tingkah laku konsumtif kita, langkah laku konsumtif kita diajak untuk lebih ugahari, lebih hidup sederhana, lebih hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, sehingga kita tidak menjadi orang yang terlalu over, tapi juga kita bisa meningkatkan kepekaan kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa menyadari siapa-siapa saja sesama kita, siapa-siapa saja tetangga kita yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan uluran tangan kita, dan kita diajak bisa untuk mewujud nyatakan solidaritas kita di masa pandemi ini, di masa Prapaskah ini. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi selamat menjalani masa Prapaskah. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh mengambil waktu sejenak untuk berefleksi bersama dalam pertemuan Prapaskah pertama ini. Semoga apa yang kami alami bersama saudara-saudari semakin membuka hati kami untuk senantiasa tergerak memberikan apa yang bisa kami berikan, baik pikiran maupun tenaga, dan juga apa yang kami punya yang bisa kami bagikan kepada sesama sebagai bentuk dari solidaritas kami di masa pandemi ini. Semoga masa Prapaskah ini menjadi masa berkah bagi kami, bagi keluarga kami, dan biarlah hidup kami berbuah melimpah demi kemuliaan nama-Mu selalu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, dan semoga keluarga kita semua, dan semua orang yang kita selalu doakan dan juga kita bantu, khususnya saudara-saudari kita yang dalam kesulitan, juga yang dalam keadaan sakit, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.